نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Baik, kita mulakan dari halaman 15 dari halaman 15. Sekalian, dari halaman 15. Ana akan bacakan saja apa yang ada di kitab ini. Ya, masih berkaitan dengan perbandingan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kalau mereka menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dikatakan di sini sebaliknya kondisi orang yang tidak mempunyai iman, bila terjadi suatu hal yang menakutkan, hatinya menjadi gundah, urat sarafnya menegang, pikirannya kacau, rasa takut dan cemas masuk ke dalam dirinya. Apa itu suatu hal yang menakutkan? Beragam, terutama berkaitan dengan satu future, masa depan, ketakutan akan masa depan. Atau yang dua berkaitan dengan property, atau berkaitan dengan wealth, kekayaan, takut miskin, ya, khasyatul faqr, takut miskin. Atau bisa yang ketiga, ya, takut terhadap makhluk, seperti takut terhadap jin atau setan, atau takut terhadap atasan. Ya, mari kita gunakan keimanan kita dalam menangkal ketakutan akan masa depan, ketakutan akan bagaimana harta kita kelak, dan ketakutan akan makhluk. Orang yang tidak punya iman, kalau terjadi suatu hal yang menakutkan dari tiga hal itu, hatinya gundah akan masa depan. Apa yang Anda gundahi, gusari dari tentang masa depan? Kalau misalnya gundah khawatir bagaimana anak kelak, saleh atau tidak, itu bagus. Tetapi tetap harus berusaha dan serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Harus punya iman. Kemudian gundah akan masalah nanti bagaimana rezeki, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita tawakal dan berusaha. Nah, kemudian gundah akan takut akan jin jalan di tempat keramat atau yang dianggap oleh orang tempat mistis. Orang yang enggak punya iman itu gundah lewat di tempat seperti itu, karena delusi dan ilusi pikirannya itu berkisaran kepada penampakan-penampakan mengerikan, atau merasa yang gaib ini akan memberikan madarat dan berbahaya padanya. Ini orang kalau misalnya kurang beriman. Adapun orang yang beriman, dia tahu bahwa semua ini makhluk Allah, dia akan mengikiskan rasa takutnya itu kepada setan, dikikis supaya dia penuhi dengan rasa takut kepada Allah. Maka hilang gangguan-gangguan itu insyaallah. Kemudian takut pada atasan, maka ini ada rincian. Kalau takut pada atasan karena Anda berbuat salah, maka layaklah Anda takut, karena memang setiap orang yang berbuat salah akan merasa takut kesalahannya terbongkar atau diulas. Tetapi ketika Anda tidak punya kesalahan, maka tidak ada alasan untuk takut, gundah, urat saraf menegang, pikiran kacau, kok dipanggil, dan seterusnya. Ya, jadi rasa takut dan cemas masuk ke dalam diri seseorang, ini perlu diperhatikan. Apakah ini karena memang karena Allah, atau jangan-jangan karena kurang beriman? Maka orang yang kurang beriman seperti ini kondisinya kalau terjadi padanya sesuatu hal yang menakutkan. Maka berkumpullah pada dirinya perasaan takut dari luar,
dengan keguncangan batin yang sulit untuk diketahui hakikatnya. Betapa banyaknya orang yang dia ketakutan, tapi dia tidak tahu dasar ketakutan ini itu apa gitu loh. Ajaib. Ketakutan, tapi dia tidak tahu dasar dari ketakutan itu apa. Kenapa takut? Apa yang ditakuti? Apakah engkau melihat apa yang engkau takuti? Enggak juga. Sebagaimana laksana orang yang berjalan di kegelapan, ya. Kemudian dia takut lewat tempat itu. Baik. Kenapa engkau takut? Takut ada setan. Ini tidak berdasar. Karena kelihatan enggak setannya? Tidak. Tapi kalau misalnya kelihatan sesuatu atau memang orang-orang atau dirinya mengetahui di daerah tersebut, di tempat gelap tersebut biasanya ada kalajengking lah, ular dan semisalnya, maka wajar. Ini khauf tabi'i yang diperbolehkan. Tapi kalau sesuatu yang gaib, lalu untuk apa ditakuti? Untuk apa ditakuti? Makanya sebagian rekan waktu kapan tahun dulu itu punya program seperti dunia lain dan semisalnya, uji nyali. Entah teman-teman ada yang mungkin menjadi kru di program tersebut yang mungkin sudah tidak ada ya sepertinya, atau discontinued ya. Mungkin bisa membaca ini teman-teman pada takut kenapa, gitu kan? Maksudnya para peserta uji nyali takut karena apa? Gitu. Kan biasanya diadakan di tempat-tempat yang memang kabarnya dikeramatkan, angker, banyak cerita mistis di situ. Rata-rata takut itu berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat cerita mistis yang ternisbatkan pada tempat itu sehingga membentuk bayangan-bayangan di pikiran. Oke lah kalau misalnya itu memang real kemudian tampak di kamera misalnya. Energi seperti itu membentuk menjadi suatu setan atau apa. Taib. Itu semua adalah bentukan juga dari pikiran dan energi dari manusia yang ketakutan itu. Sehingga mereka pun dari kalangan setan, jin, itu mereka juga berusaha menampakkan sesuatu yang memancing rasa takut berlebih pada manusia. Kemudian sebagian kru juga diperlihatkan sampai kesurupan. Rata-rata yang kena kesurupan itu orang yang semakin seseorang mudah ketakutan, semakin mudah dia untuk kesurupan. Imma orang ini ketakutan, imma orang ini kosong pikiran. Itu mudah dipermainkan. Ya. Nah, apa dasarnya apa ketakutan itu? Ternyata dasarnya hanya cerita dan mitos. Sekiranya kita itu bertawakal sama Allah, yakin sama Allah, maka cerita dan mitos itu nggak ada artinya buat kita. Nggak ada artinya buat kita. Mungkin pernah saya ceritakan di suatu tempat, diceritakan juga oleh seorang ustadz, di suatu daerah yang kalau orang lewat situ malam-malam pasti ada penampakan. Maka kemudian ada seorang ustadz yang pengen menantang, dan ini boleh, pengen menantang, ayo sob, saya akan datang ke tempat itu. Temenin, mana tempatnya? Saya pengen usir setan itu. Mana kalau memang benar penampakan, saya usir dia. Maka kemudian ustadz tersebut ditemani warga, datanglah ke tempat yang dimaksud. Dan ternyata benar, tampaklah suatu penampakan dari penampakan hantu versi mereka, versi manusia, versi orang lokal. Maka ketika tampak tersebut enggak seperti warga lain yang biasanya langsung kabur karena ketakutan, sang ustadz langsung ceramah dia, mengajak jin ini bertakwa kepada Allah dan takut sama Allah dan jangan mengganggu tempat ini lagi. Setelah kejadian, maka setan itu pun menghilang. Maka setelah kejadian itu tidak ada lagi penampakan sama sekali sampai sekarang. Ternyata
Syaitan itu adalah pihak yang sangat suka untuk memvisualisasikan kekhawatiran dan rasa takut manusia, baik itu berkaitan dengan wajah seram, penampakan seram, atau masa depan yang gagal. Syaitan itu adalah pihak yang sangat suka ketika mempermainkan hati manusia dan memvisualisasikan menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang mereka bisikkan di hati kita. Ketika terbisikkan di hati antum bahwasanya di pohon itu ada penampakan kuntilanak dan antum mengikuti jeratan bisikan-bisikan batin tersebut, maka bisa jadi terwujud. Begitu pula tentang masa depan. Ketika antum khawatir dibisikkan oleh syaitan, takut miskin, khawatir nanti masa depan gimana, maka syaitan siap untuk mewujudkan kemiskinan di depan mata kita. Sangat siap. Sehingga hilang kepercayaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Hilang kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat bagaimana syaitan itu sangat suka ketika manusia itu takut pada diri mereka atau takut pada masa depan atau kehilangan sesuatu. Yang mana dari rasa takut tersebut timbullah kemudian yang namanya syirik. Baik syirik mahabbah atau syirik ketergantungan pada sesuatu, yaitu syirik ketergantungan pada sesuatu, tidak bergantung pada Allah tapi bergantung pada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga hidup dan matinya itu seolah-olah bergantung padanya, hidup dan matinya seolah-olah bergantung pada hartanya dan seterusnya. Orang dengan tipe semacam itu bila tidak didukung faktor-faktor alamiah dengan banyak latihan akan kehilangan semangat dan menjadi tertekan. Sebab dia tidak mempunyai iman yang dapat mendorongnya bersikap sabar, khususnya di dalam kondisi-kondisi tegang dan sedih. Makanya ikhwas sekalian, kalau kita punya keluarga, teman, sahabat, kerabat yang sedang down, don't leave him atau don't leave her. Jangan tinggalkan dia, tapi berikan dia secercah cahaya iman, yaitu berikan dia ilmu, berikan dia motivasi, dan dikaitkan motivasi dan ilmu tersebut kepada agama Allah, kepada tauhid, kepada mengikuti sunnah Nabi SAW dengan cara yang kita bisa, baik memberi buku kecil seperti ini misalnya, ya, atau memberi sedikit wejangan bertamu ke rumahnya, atau memberi hadiah dan memberikan nasihat sedikit. Itu insya Allah akan membuat orang itu bangkit dari keterpurukannya, terutama masalah-masalah penyakit, ya, masalah-masalah penyakit yang kita itu nggak harus mendatangkan ustaz, kalau bisa diri kita menjadi helping hand untuknya, menjadi booster buat dia. Ya, sangat disayangkan sebagian dari keluarga itu merasa tidak mampu untuk memotivasi orang yang sakit di antara member keluarga mereka. Ketika orang ini sudah berbaring, mungkin kakeknya, kemudian mencari psikiater atau mencari ustaz yang bisa menasihatinya. Satu keluarga, satu family tree dengan banyaknya member, tidak ada yang berkenan atau tidak ada yang bisa untuk memberikan kebahagiaan buat kakek itu. Maka diundanglah ustaz untuk motivasi. Datanglah ustaz tersebut, dimotivasilah dengan dalil-dalil ayat Allah, dibacakan ayat Allah padanya, sunnah Nabi SAW. Maka sumringahlah wajah kakek itu. Pulanglah ustaz tersebut, namun selang beberapa hari kemudian melihat tingkah dari keluarganya down lagi itu kakek, kembali down. Dan keluarganya pun kembali memanggil ustadz untuk yang kedua kalinya. Apa kata sang ustadz? Nggak bisa seperti ini. Kalian adalah keluarganya yang berkewajiban untuk mengangkatnya, mengangkat semangatnya. Jangan berkegantungan kemudian pada dai atau ustadz atau psikiater untuk datangkan. Berikan kebahagiaan buat dia. Nah inilah ikhwas sekalian, ketika kita mendapatkan salah satu kerabat kita dalam keadaan down, jangan ditinggalkan. Termasuk pula
Termasuk pula anak-anak yang terkena sihir, orang-orang yang terkena sihir. Kasus sihir ini di Jakarta masih ada loh, baik sihir perdagangan, sihir toko, sihir rumah, sihir pelet, sihir terhadap pasangan pasutri. Itu bukan sesuatu yang tidak ada, masih ada, masih dipakai ya. Adapun ketika antum melihat fenomena pesulap merah membongkar Gus Samsudin, itu enggak menyembuhkan penyakit sihir yang ada di tubuh umat ini. Faham enggak maksud anda jemaah? Yang dibongkar itu hanyalah trik kebohongan, bukan mindset. Sehingga perdukunan itu masih merajalela di Indonesia ini. Maka jangan kita tenggelam di euforia seseorang membongkar trik perdukunan palsu. Itu yang dibongkar perdukunan palsu yang tidak berkongsi mungkin dengan syaitan langsung, tapi yang berkongsi dengan syaitan langsung masih banyak. Dan euforia semacam itu akan terkubur. Ya, yang tersisa hanyalah apa? Tinggal nama saja dan histori sejarah. Tetapi yang sekarang masih ada apa? Yang belum tercabut akarnya, yaitu apa? Kesyirikan, khurafat, perdukunan masih. Baik. Maka ketika ada di antara kerabat kita yang terkena sihir atau semisalnya, atau kita menganggap seolah-olah ini kayaknya kena sihir ini, maka jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Entah ini keluarga, salah satu anggota keluarga ini memang kena sihir karena ada orang iri, entah karena pengen dijadikan tumbal kekayaan bagi sebagian orang, atau semisalnya. Dan kita nggak bisa menyembuhkan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Tapi kita usaha meruqyahnya atau memanggil peruqyah untuk meruqyahnya. Tapi ada hal yang tidak boleh kita lepas darinya, yaitu apa? Kita menemaninya selalu, memperhatikannya selalu. Jangan sampai lepas dari kontrol kita, kemudian akhirnya lama-lama menjadi gila. Antum akan lihat ikhwan, beberapa kasus perempuan cantiknya Masya Allah, tapi dia terkena ain, atau bisa juga terkena sihir. Ain itu karena hasad temannya, sihir mungkin karena hal lain, ada yang karena hasad, ada yang karena tumbal, ada yang karena pelet atau semacamnya. Akhirnya setiap malam itu selalu dihampiri oleh syaitan dan menyerupinya kesurupan setiap malam. Namun keluarganya sudah terlalu letih mungkin untuk mengurusinya. Akhirnya dibiarkan kesurupan tiap malam tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang membacakan ruqyah buat dia. Akhirnya yang terjadi apa? Karena itu sudah berlarut berbulan-bulan sampai setahun lebih, akhirnya gila itu anak. Dan rutinitas malamnya adalah menangis seperti nangis si kuntilanak. Dan hari-harinya itu enggak normal. Hari-harinya penuh dengan kesurupan. Diajak ngobrol pun enggak nyambung. Padahal dulunya dia mungkin anak yang berprestasi dan cantik. Ini terjadi di beberapa tempat. Dikhawatirkan makin banyak, mudah-mudahan tidak. Tapi kenapa kok bisa seperti ini? Karena tidak dirawat, tidak diperhatikan, dan tidak dibimbing. Namun ada juga yang hampir seperti ini, namun alhamdulillah Allah Ta'ala menjaganya dengan izinnya. Keluarganya mensupport supaya ayo sembuh, ayo sembuh, ayo sembuh. Ibarat kata COVID, ikhwan. Ibarat COVID. Anda nggak tahu sekarang rating COVID seberapa, Anda nggak tahu dan nggak peduli juga. Nah, sebagaimana antum juga nggak peduli. Ya mau kayak gimana kayak sekarang COVID, terserah dia mau ngapain. Allah, Anda baru pulang dari Madinah sekitar 3 hari lalu. Hari apa Anda lupa? Ya, saking kebanyakan pikiran jadi lupa hari apa. Sekarang hari apa, ikhwan? Rabu ya? Enggak, hari Senin. Hari Senin jam 11 Anda baru sampai di rumah. Itu dari Madinah langsung. Dan Anda sakit, dan ini efek dari sakit. Itu di Masjid Nabawi, satu masjid banyak sekali, atau jumhur, kebanyakan dari orang di masjid pada batuk semua. Sekarang ini
Lalu bentar lagi Desember musim dingin di sana. Di sana masih ada musim dingin, ikhwan. Indonesia nggak ada. Indonesia terserah Allah musim dinginnya kapan. Kalau di sana masih ada November, Desember, Januari musim dingin di sana. Ya di sini ya di sini musim dingin, musim panas itu udah terserah Allah, kita serahkan ke Allah ya. Ya, penyakit ya Masya Allah. Ya, kemudian ke Indonesia pun dengan batuk-batuk seperti ini dan semisalnya. Tapi ketika keluarga kita dalam keadaan sakit seperti COVID juga di masa-masa 2020 pertengahan, ya kan? Itu kasus itu masuk Delta kalau nggak salah. Enggak. Delta itu 2021 ya. 2021 ya, pertengahan itu Delta. Tapi cukup panik juga 2020 pertengahan itu cukup panik juga. Yang mana sempat sepi Jakarta ini, Masya Allah. Angka kematian lumayan ya, terutama ketika 2020 menuju 2021 ya. Ya nggak perlu diingat juga sih sebenarnya, itu memori yang nggak enak diingat ya. Tapi kita ingat dulu banyak orang yang meninggal itu sebenarnya disebabkan imun yang menurun dan karena pikiran sebenarnya, sehingga penyakit semakin berkembang. Tapi orang-orang yang disupport di keluarganya, walaupun dia kena COVID, separah apapun, kok bisa alhamdulillah normal kembali dan cepat. Dan ajaibnya ketika kita kena COVID, kemudian ada beberapa atlet atau sepak bola dilaporkan kena COVID, tapi mereka hidup enak banget gitu. Kena COVID udah kayak kena flu biasa, nggak panik nggak apa, dan sembuh gitu. Ternyata ini penyebabnya ada sesuatu, bukan secara zat penyakit itu. Nah, dan saya punya murid ikhwas sekalian yang dia depressed, mungkin sepertinya depresi dan tertekan, stres, sendirian menghadapi penyakitnya. Saya punya murid, seorang penuntut ilmu syar'i dan bahkan katakanlah calon ustadz juga. Ya, ini kabar menyedihkan, dan ana menyebutkan kabar ini bukan untuk membuat hati kita sedih atau gimana, tapi mengambil ibrah. Suatu ketika ana mendengar kabar murid ana ini, dia yang sudah lama gak ngeliat ya, ana udah lama gak ngeliat beliau, semoga Allah rahmati beliau, itu wafat. Sampai tersohor kabarnya di antara asatidzah, di antara para ustadz, dan banyak ustadz yang mengenalnya sebagai anak baik, Masya Allah. Dan semua bertarahum mengatakan rahimahullah, semoga Allah rahmati, menyebutkan kebaikan-kebaikan anak ini. Usianya masih tergolong belia, mungkin 21 atau 22. Dan kakaknya juga seorang ustadz. Allah Ta'ala tunjukkan kepada anak kemudian melalui SMS, WhatsApp, ada seorang tetangganya kemudian bertanya kepada anak. Nggak tahu tetangganya dapat nomor anak dari mana. Ustadz, afwan, ini saya tetangganya fulan. Apa hukuman dari Allah pada orang yang berputus asa pada rahmat Allah? Ya, kenapa nanya begitu? Tiba-tiba dia kemudian menampakkan foto murid anak ini dalam keadaan apa? Sudah mati gantung diri. Padahal dia orang penuntut ilmu syar'i, hafal Quran, dan Masya Allah, dia mati gantung diri dengan sarung yang dia gantung sendirian. Itu difoto oleh tim yang dulu COVID yang pakai perlengkapan itu, apa namanya? Tim apa tuh namanya? Yang suka nyambangin rumah pakai perlengkapan itu. Satgas ya. Ya, Masya Allah. Ya, di foto di pintu kamarnya. Ya, Anda melihat pemandangan ya, sebenarnya Anda sendiri langsung hati Anda tertusuk, dan langsung membuat setan itu berkeliling di pikiran Anda dengan pikiran-pikiran buruk. Anda melihat foto itu, satu foto doang, namun Masya Allah.
Nah itu Anda membaca denah dari rumah tersebut yang penuh dengan kardus-kardus yang banyak, dan posibilitasnya kenapa dia sampai tega melakukan hal itu pada dirinya, karena ternyata dia punya penyakit lama bawaan, itu satu penyakit dalam, dan dia struggling menghadapi COVID sekaligus penyakit bawaannya, dan sepertinya dia itu sendirian di rumah itu dan keluarga, dan ketika itu masa-masa itu orang yang kena COVID itu kan aib besar, maksudnya dijauhi oleh orang-orang. Akhirnya mungkin keluarganya kemana, hijrah atau ke rumah lain, dan dia dibiarkan sendirian di situ, dan seperti kurang disupport sama keluarganya, dan akhirnya dia stres, depres sendirian di situ menghadapi kenyataan. Ya, tentu namanya bunuh diri sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan akan ada azabnya di akhirat nanti, dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana ia mati, bunuh diri, gantung diri. Tapi saya memohon kepada Allah agar anak ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena mungkin saja anak ini gak kuat. Di sini ibrahnya adalah beginilah hasil dari meninggalkan orang yang sedang kesulitan di antara kita, yang punya nilai agama saja bisa berlaku seperti ini, ikhwas sekalian. Apalah lagi dengan yang tidak pernah belajar tentang agama Allah. Jangan tanya. Kita tuh selalu tahu orang-orang yang gantung diri, bunuh diri, mereka orang-orang yang kurang percaya pada Allah, kurang beriman pada takdir dan semisalnya. Oke, itu ketika ketika sehat walafiat kita enak ngomong gitu. Tapi boleh jadi orang yang punya nilai agama tadinya itu sudah tidak punya akal lagi untuk mendefend bisikan syaitan pada dirinya, untuk menyerah. Iya. Betapa banyaknya orang-orang yang ketika kesulitan dia kemudian mengatakan saya akan bunuh diri. Jangan remehkan kalimat itu, ikhwan sekalian. Karena itu kalimat yang serius. Bukan karena kita menganggap akan terjadi bunuh diri, bukan. Kita jangan menganggap begitu juga, tetapi jangan sampai itu terjadi kalimat itu. Melainkan harus kita dekati. Apalagi orang itu ketika itu sudah hilang imannya, maka khalas. Karena masalah yang seperti ini, bisikan syaitan dengan depresi itu sudah menghilangkan menghilangkan ketika sudah tidak punya iman atau hilang imannya, menghilangkan akal dan logika, menghilangkan kecerdasan manusiawi. Kita itu selalu iri dengan bangsa Jepang, orang Jepang, karena kecerdasan mereka, kebersihan dan kerapihan mereka. Sampai di beberapa event World Cup kan antum sendiri tahu, mereka itu memungut sampah stadion, dan mereka melakukan itu bukan karena kamera. Mereka melakukan itu karena kesadaran diri mereka. Lihat, cerdas, tidiness, kerapihan, keasrian di daerah mereka kita lihat sendiri. Di teman-teman mungkin ada sebagian yang pernah sana. Tetapi rate atau angka bunuh diri mereka populer. Angka bunuh diri mereka populer. Ketika kita lihat mereka sebagai orang-orang yang tinggi cita-citanya untuk merengkuh apa yang mereka inginkan, dan mereka disiplin untuk menujunya gitu. Tapi ketika mereka gagal, mereka berada di lowest, berada di titik terendah dari perasaan. Jangankan ya iman mereka nggak punya, sebagian mungkin menyembah matahari atau sebagian menyembah siapa, iman nggak punya. Kemana mereka berlari? Ke kenihilan kehidupan, yaitu bunuh diri. Dan sebagian melakukannya dengan step by step. Ada yang melakukannya langsung dengan terjun dari jembatan, atau dari gedung, atau dengan minum racun, dan ada yang melakukannya di hutan yang terkenal banyaknya kasus bunuh diri sana, yaitu di Aokigahara, di kaki gunung Fuji, ya, itu ada hutan namanya Aokigahara. Artinya kalau di Inggriskan the Sea of Trees, lautan pepohonan. Yang mana di situ banyak bangkai-bangkai dari orang yang telah bunuh diri di sana dengan cara-cara mereka.
Ajaibnya mereka bunuh diri dengan apa? Niatan. Dengan niatan. Kalau kita kan niatan nawaitu somagodin gitu kan. Mereka niatan apa? Bunuh diri. Dan mereka sangat berniat itu untuk bunuh diri. Ada yang dengan step by step mereka kemudian parkir mobil di parkiran hutan tersebut, kemudian masuk langsung ke dalam hutannya sampai ke deep forestnya, ke hutan dalamnya. Dan memang hutan itu sangat sunyi, seolah-olah binatang itu nggak ada, burung pun jarang berkicau kecuali pagi hari. Nah, mereka sampai membawa apa? Sampai bawa tenda loh. Ini bukan untuk camp atau rekreasi, tapi menuju alam barzakh gitu. Mereka bawa tenda loh, mereka pasang tenda. Iya. Dan mereka memberi waktu untuk diri mereka di akhir hidup mereka untuk berpikir, bermeditasi, menentukan apakah saya mati di sini atau gimana. Dan rata-rata ya mati. Entah mati kelaparan ada, mati menegak racun ada, mati karena gantung diri ada, dan seterusnya. Banyak kematian cara mereka. Kecerdasan, kerapihan, keasrian yang tadinya itu hal yang membanggakan tiba-tiba hilang semua image tersebut, berganti dengan hal yang bagi kita ridiculous ya. Ngapain kok sampai gitu? Lihat. Ini menunjukkan orang yang tadinya di the highest ya, di ketinggian kecerdasan bisa down langsung ke bawah. Cerdasnya itu di luar kecerdasan, di bawah kecerdasan. Gara-gara apa? Frustrasi, tertekan. Maka jangan tinggalkan orang-orang seperti ini, melainkan dekati sebelum terlambat. Karena ketika sudah terlambat, ya khalas, tinggal nama dan tinggal catatan amal udah. Nauzubillah min dzalik. Baik, orang baik dan orang jahat, juga orang mukmin dan orang kafir, sama-sama berpotensi untuk belajar dan bisa berani. Juga sama-sama mempunyai potensi kejiwaan yang dapat melunakkan dan meringankan hal-hal yang menakutkan. Bisa. Itu baik orang mukmin atau orang kafir. Hanya saja seorang mukmin mempunyai keunggulan dengan keimanan, kesabaran, dan tawakalnya kepada Allah, serta harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini bedanya. Adakah orang yang kufur kepada Allah tapi dia sabar? Bisa jadi ada. Ada enggak orang yang kufur kepada Allah tapi dia tetap tahan dengan ujian? Ada. Ada. Tapi apa bedanya dengan orang beriman? Keunggulan orang beriman itu iman dia, keimanan dia, kesabaran dia karena Allah, itu unggul. Adapun orang yang kufur kepada Allah, kesabaran dia itu karena apa? Ya karena mau gimana lagi gitu loh. Orang yang sabar karena udah mentok, itu beda dengan orang yang sabar karena dia tahu ini takdir Allah. Orang yang sabar karena udah mentok, ya dia pasrah. I don't know what to do gitu kata mereka. Ya udahlah, diam aja, tahan aja. Tahan karena apa? Ya tahan karena nothing, nggak ada. Ya karena emang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini berbeda dengan sabar karena Allah. Bersabar karena Allah itu yaitu bisa dengan cara bersabar karena Allah, bisa dengan bentuk dia bersabar karena dia tahu ini adalah takdir dari Allah yang harus dia jalani. Nih. Atau dia sabar karena Allah dengan format yaitu dia sabar karena dia tahu dengan sabar ini pahalanya makin banyak. Itu dua. Atau yang ketiga, dia bersabar karena Allah dengan format dia sabar karena dia tahu dengan sabar ini dosa-dosanya berguguran, bisa. Atau yang keempat, sabar karena Allah yaitu dia sabar karena dengan kesabaran di sini, dengan kesabaran ini dia akan semakin dipermudah untuk menuju surga Allah. Itu bisa. Maka ini semua sabar karena Allah. Ingat, sabar karena Allah itu adalah sabar yang sifatnya futuristik, yang tidak akan terhenti efeknya di setelah musibah. Tapi efeknya itu sampai ke akhirat. Itu sabar karena Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang hamil misalnya, dia harus bersabar. Semua ibu-ibu hamil ada membawa anak, baik yang kafir maupun mukminah, kafir ataupun mukminah. Tapi ibu-ibu yang kafir kepada Allah, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, mereka sabar karena apa? Ya udah karena emang mau gimana lagi.
Tapi kalau ibu-ibu yang beriman, dia sabar karena Allah Azza wa Jalla. Karena ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bedanya. Pahalanya ada. Itu keuntungan dan benefit menjadi seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keunggulannya juga tawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, itu Allah cukup buat dia. Tawakal. Dia menyerahkan urusan kepada Allah. Ada orang sabar, tapi dia masih menyerahkan urusan kepada dirinya. Gue bisa kok. Beda dengan orang yang sabar, tapi dia serahkan urusannya kepada Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat dirinya. Ini beda. Ini beda. Ada orang sabar bilang aku bisa, tapi ada orang sabar bilang insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Beda. Itulah orang beriman. Ya. Hal-hal inilah yang menambah keberanian untuk meringankan beban rasa takut, juga meringankan musibah yang menimpanya. Jadi iman, sabar, tawakal itu jauh-jauh meringankan. Ya. Seperti difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kufur, mereka pun menderita kesakitan pula, sama. Sebagaimana kalian pula merasa sakit. Tapi sedangkan kalian itu orang mukmin mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi kalian tuh punya Allah, mereka tidak punya Allah. Artinya kalian masih punya harapan terhadap Allah dan mereka tidak punya harapan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu bedanya orang beriman dengan yang tidak beriman. Sama-sama manusia, baik beriman atau kufur, pernah ngerasain sakit kok. Pernah ngerasain COVID umumnya, atau minimal flu, terus misalnya. Apakah serta-merta kalau beriman gak bakal sakit? Enggak mungkin. Sakit-sakit seperti normalnya orang biasa. Rasulullah SAW pun sakit. Di akhir hayatnya sakit beliau. Sampai seorang sahabat ketika di masa sakit kerasnya Rasulullah menjelang kematian beliau SAW, para sahabat berkunjung. Kemudian seorang sahabat memegang, jadi Rasulullah SAW itu demam meriang luar biasa, ya, dan di keringatnya bercucuran saking panasnya badannya. Sampai panasnya badannya beliau berselimutkan suatu selimut. Maka seorang sahabat kemudian memegang selimut yang mana di balik selimut itu ada kulit beliau. Dipegang selimut itu dan terasa selimut tersebut itu panas. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, betapa panasnya kulitmu. Ini saja selimut saja yang menghantarkan kulit aja itu udah panas, apalagi kulitmu ya Rasulullah." Ya. Maka kata Nabi SAW, beginilah kami nahnu ma'asyiral anbiya, beginilah kami para kalangan Nabi. Kami kalangan Nabi, kami diberi rasa sakit 2 kali lipat. Nah, Nabi itu, para Nabi, ketika mereka sakit, itu diberi rasa sakit 2 kali lipat daripada umumnya orang, agar kami mendapatkan ganjaran 2 kali lipat juga. Ini bisa dimaknai bahwasanya sebenarnya semakin keras sakit seseorang sama dia sabar, itu semakin besar pahala dia. Iya. Maka kemudian kata Nabi SAW, Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya, dan dalam riwayat lain ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling besar ujiannya? Maka kata Rasulullah SAW, "Al-anbiya." Para nabi, mereka paling besar kan?
ujiannya. Ya. Al-anbiya, thumma as-salihun, kemudian orang-orang saleh. Paling besar ujiannya. Thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisal itu dan yang semisal. Artinya semakin saleh seseorang, semakin besar ujiannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang saleh pun ya bisa diuji, bahkan lebih besar, bisa sakit, bahkan bisa lebih parah, untuk menghilangkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Nah, bedanya apa dengan orang yang kufur pada Allah, sama-sama sakit parah? Nah, bedanya adalah sakit parahnya orang yang kufur pada Allah tidak ada jaminan buat dia surga sama sekali. Tidak ada jaminan harapan buat dia di sisi Allah. Adapun orang beriman, maka ada jaminan pengangkatan derajat di surga buat dia, penghapusan dosa buat dia, dan rahmat Allah buat dia. Maka tadi di surat An-Nisa itu disebutkan, ya, sebagaimana kalian merasakan sakit juga kayak mereka juga, tapi kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka punya harapan. Mereka tidak punya harapan, kalian punya. Selain itu, manusia yang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah dan kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Dan hal itu dapat menghancurkan perasaan takutnya. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah di sini yaitu kebersamaan khusus. Jadi ma'iyatullah atau kebersamaan Allah ada dua macam. Yang pertama al-ma'iyah al-'ammah, yang kedua al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-'ammah itu kebersamaan yang bersifat umum. Ini kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluknya tanpa kecuali. Kebersamaan dari segi memberi rezeki, kemudian mengatur hidupnya, ini kebersamaan. Ini untuk orang yang kufur pada Allah, manusia, binatang, jin, malaikat, itu kebersamaan umum. Allah bersama dengan semua makhluknya dalam rangka mengatur rezeki mereka dan mengatur takdir mereka. Tapi ada kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan yang bersambung pada pihak yang dibersamakan. Kebersamaan di sini bukan yaitu ada di sampingnya, bukan. Tapi kebersamaan ini yang melazimkan adanya pertolongan, kemudahan, ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka ketika Abu Bakar gelisah, ya, waktu hijrah ya, dikejar-kejar, gelisah Abu Bakar, maka kata Rasulullah SAW, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, tenang, sabar, Allah bersama kita. Ini maksudnya kebersamaan secara khusus yang melazimkan ada pertolongan, bantuan, ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita dimanapun, misalnya teman-teman dinas ke suatu tempat yang asing, belum pernah ke sana dan khawatir nanti terjadi sesuatu, serahkan urusan pada Allah, berdoalah, minta pada Allah Azza wa Jalla. Maka seketika Allah Ta'ala bersama Anda. Kebersamaan khusus karena Anda beriman kepadanya, yang di situ akan melazimkan adanya bantuan dari Allah dan ketenangan hati yang Allah Ta'ala susupkan pada kita. Makanya dikatakan di ayat, wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar, berarti Allah Ta'ala menolong orang-orang yang sabar. Pasti menolong orang-orang yang sabar. Adapun orang-orang yang tidak bersabar, orang-orang yang gegabah, tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang bersabar. Baik, materi insyaallah kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan dari jemaah sekalian? Jika ada silakan. Yang ingin bertanya, namun sebelumnya saya Fadhal. Ini kalau malam-malam itu biasanya semakin bersemayam di kamar
pohon-pohon yang angker atau makam-makam keramat bisa. Yang saya tanyakan ini, mustikah kita mempercayai pohon keramat atau hubungan keramat? Itu saja. Iya, terima kasih Pak LC, Pak lulusan Cilincing ya. LC itu banyak kepanjangannya Pak ya. Ada lucu bisa, langsung ceramah bisa ya, kita LC ya. Ini kan lulusan COVID dulu. Sama, saya juga lulusan COVID. Saya juga nggak tahu udah berapa kali kena COVID, terserah dah. Ya, kita udah lulus berkali-kali ya. Ya, makhluk halus itu apakah emang dia tinggalnya di daerah itu, ya, pohon atau sebenarnya begini. Tempat tinggal jin itu beragam. Kalau melihat ke dalil-dalil, yaitu yang paling utama iblis ya, singgasananya di lautan. Tapi kita tidak mengetahui lautan bagian mana iblis itu berada. Dan kita nggak boleh menentukan, oh iblis itu tinggal di segitiga Bermuda. Nggak bisa kita ngomong gitu, nggak boleh. Kecuali ada dalil yang menentukan bahwasanya iblis ada di situ gitu loh. Tapi iblis ada di atas air, iblisnya ya. Ada pun fenomena segitiga Bermuda kayak gitu itu mungkin teman-teman fisika lebih paham. Dan yang cikidul-cikidul yang ada di pantai selatan ya, itu juga kita tidak perlu mempercayainya. Tapi kita percaya secara global ada jin di lautan, dah selesai. Adapun namanya Cikidul, Ciblorong dan semisalnya itu urusan, itu enggak kita percaya. Antum udah kerja di gedung seperti masih percaya seperti itu, asal resign. Iya, bikin malu aja, nggak usah percaya hal seperti itu. Kemudian di beberapa tempat lainnya di bumi ini, di daratan, nah di WC, kamar mandi atau tempat-tempat najis, itu tempat tinggal jin. Itu absolutely tempat yang disukai oleh jin, syaitan. Ya. Kamar mandi, sebagaimana dalam hadis kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu untuk yang di kamar mandi atau WC. Bagaimana dengan beberapa tempat di nature, di alam gitu ya, seperti pohon. Kalau lubang, iya itu juga di antara tempat tinggal jin, sebagian jin di lubang tertentu. Tapi kita nggak tahu lubang yang mana. Ya, karena dalam hadis ada larangan untuk kencing di lubang, mengencingi lubang. Kemudian ada sebagian salaf mengatakan disebabkan ilatnya karena itu tempat tinggal jin. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ketika ada lubang, oh ini tempat tinggal jin nih. Nggak bisa kita ngomong gitu. Karena kita tidak tahu lubang mana yang di tempat tinggali oleh jin. Kemudian bagaimana dengan pohon? Nah disinilah ketika suatu spot itu di bumi ini dikeramatkan, maka kita haram mempercayainya. Dalam artian begini, kalaupun iya di situ ada syaitan, maka kita katakan itu semua adalah tipu daya syaitan. Kita katakan gitu. Ya kita katakan ya mungkin aja terjadi di tempat-tempat tertentu, sering ada penampakan ya, sebagai mencerita orang. Oke, kita percaya dari segi apa? Dari segi orang pada ngelihat, oke, kita percaya orang pada ngelihat. Tapi untuk mengatakan itu tempat keramat, tempat khusus, enggak. Ini tempat yang setan bisikan untuk kita supaya kita mengkeramatkannya. Petilasan tertentu, tempat keramat tertentu, enggak usah dipercaya. Ya. Karena itu semua bisikan syaitan, tipu daya syaitan. Gunung tertentu, pohon tertentu, seperti pohon beringin, apakah itu pohon khusus syaitan? Enggak usah dipercaya. Apa urusannya beringin? Ini namanya tatayur. Kemudian pohon asam, itu markasnya syaitan. Kemudian pohon pisang, biasanya ada pocong. Ya. Dan kuntilanak biasanya duduk di dahan-dahan pohon itu. Semua ini memang terjadi dalam artian kadang ditampakkan, iya. Tetapi untuk mengatakan dan menstatementkan ini pohon keramat, nggak boleh. Tidak ada salah dengan pohon tertentu, apapun itu pohonnya. Yang salah adalah mindset manusia yang mau dibisikkan oleh syaitan, menentukan ini tempat atau pohon ini keramat. Nggak boleh. Taib, apakah syaitan tinggal di pohon?
Itu saya tidak tahu. Ya, saya belum pernah mendiskusikannya kepada setan tertentu. Tapi memang kadang-kadang ditemukannya kuntilanak di pohon, itu tidak melazimkan bahwasanya dia menempati tempat itu. Kita nggak tahu, dan bukan urusan kita, dia mau tempat di mana terserah dia. Dan nggak boleh kita menganggap bahwasanya di pohon ini ada penghuninya. Tapi udah terbukti orang-orang lihat, kita percaya orang lihat setan di sini, oke. Tapi untuk mengatakan ini tempat tinggal dia, nggak boleh kita katakan begitu. Kalaupun indikasinya kuat sekali, bacakan ayat ruqyah di tempat itu, biar setannya lari tunggang langgang. Begitu. Jadi apakah jin menempati pohon tertentu, saya tidak tahu, dan tidak perlu tahu, dan tidak mau tahu. Iya. Apakah mungkin ada setan tinggal di pohon? Ya kalau emang dia betah di situ, mungkin free, mungkin ya udah silahkan. Itu urusan dia. Jadi jangan sampai kita manusia itu diribetkan dengan desas-desus bahwasanya di pohon ini ada setan khusus tertentu. Nggak boleh seperti itu. Hati-hati, jangan sampai kita nanam pohon kamboja di depan rumah karena itu tempatnya jin. Nggak, sama aja pohon kamboja, pohon yang sama dengan pohon lainnya. Kan guys, seperti itu. Jadi tidak boleh kita menisbatkan pohon tertentu dengan hal yang gaib. Nggak boleh. Ya kecuali ada dalilnya. Ya seperti itu Pak. Ya jadi nggak perlu ya kita. Walaupun memang kadang-kadang orang melihat sesuatu di pohon-pohon tertentu, tapi jangan sampai itu menjadi keyakinan, karena itu yang diinginkan oleh syaitan supaya pikir meyakini yang macam-macam. Begitu. Baik, ada pertanyaan jemaah? Ayo Pak, fadhal. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Makhluk halus. Kata orang tua Ya Pak. waktu maghrib ya, tutuplah pintu rapat-rapat, ya, jendela rapat-rapat agar makhluk halus mereka tidak masuk ya. Nah pertanyaan saya itu kan makhluknya kasar makan beda dimensi. Apakah dia cuma dia lewat pintu gitu? Nanti bisa lewat lubang. Lubang. Apa cuma pintu terbuka bisa? Ya. Iya. Ya. Terus yang kedua, kalau penyakit ain itu seperti apa sih? Ain. Apa? Ain. Iya. Ain. Nah, penyebab penyakit ain itu seperti apa? Mencegahnya seperti apa dan pengobatannya itu seperti apa? Ya. Pertama yang disebutkan tadi, kalau udah menuju sandekala atau menuju maghrib, ya maka tutuplah pintu rapat-rapat dengan baca bismillah. Itu sebenarnya bukan hanya orang tua kita yang ngomong, tapi itu Rasulullah SAW yang nyuruh Pak. Ada hadisnya. Ya, jadi itu dari Rasulullah SAW. Jadi bukan sebatas orang tua. Ya. Dan itu ketika itu dari Rasulullah SAW, maka sebenarnya nggak harus dilogikakan dengan kesederhanaan logika kita yang memang nggak bisa menjangkau bagaimana alam mereka. Hanya disyariatkan ya menjelang maghrib anak-anak suruh pada pulang. Ini menjelang maghrib dan waktu awal-awal maghrib Pak. Adapun ketika waktu isya maka tidak ada masalah. Antum mau buka pintu, mau anak-anak main di pekarangan halaman, tidak masalah. Jadi waktunya kalau bahasa Jawa sandekala itu loh. Ya, jam berapa itu kira-kira? Ya, maghrib itu kan? Iya. Karena waktu-waktu tersebut syaitan itu pada keluar dari tempatnya, entah dari mana, pokoknya dari tempatnya. Ya, mereka mungkin mencari sesuatu di alam manusia juga gitu. Maka disyariatkan menutup pintu tapi dengan bismillah. Menutup jendela dengan bismillah. Menutup hal-hal penutup rumah dengan bismillah. Walaupun menutup bejana. Bejana ini bisa merupakan bisa bejana yang gede, gentong gitu, yang berisikan air yang bersih, atau gelas. Itu kalau malam hari dianjurkan tutup itu sebelum tidur atau sebelum maghrib boleh. Walaupun
cuma ditutup dengan sebatang kayu saja. Ini bukan nutup kok bahasa kita ya, naruh. Jadi bejana atau kendi misalnya, ada air bersih di dalamnya, kemudian ditutup dengan sebatang kayu doang, nggak full, cuman selidi doang gitu, tapi dengan bismillah. Maka ini masuk sunnah Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena itu supaya menghindari syaitan masuk ke rumah kita atau syaitan mengkonsumsi makanan-makanan kita. Nah sekarang kalau dilogikakan, lah bukannya syaitan makhluk halus bisa masuk nembus kan kayak Casper, ya, itu logika kita. Tapi syaitan itu mereka walaupun makhluk di alamnya, ya kalau dalam sunnah Nabi SAW tutup pintu, mereka juga masuk lewat pintu gitu loh. Nah mereka tidak akan mampu membuka pintu yang diucapkan bismillah dalam menutupnya. Mereka nggak bakal bisa masuk. Begitu. Kemudian juga masalah wadah atau bejana itu cukup ditaruh semacam stick atau semacam tongkat tadi dengan bismillah, itu walaupun terbuka setan pun nggak bisa masuk. Artinya segala yang dijaga dengan bismillah maka setan nggak bisa masuk. Suatu ketika Nabi SAW makan dengan para sahabat, dengan beberapa sahabatnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW lupa baca bismillah di awalnya. Kemudian Rasulullah perintahkan baca bismillah di tengah-tengah karena lupa, bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ketika sahabat itu baca bismillahi fi awalihi wa akhirih, Rasulullah ketawa. Loh, kenapa ketawa ya Rasulullah? Aku melihat setan yang tadi makan bersamamu dengan makananmu itu langsung memuntahkan makanannya. Ya, itu kan kalau dilogikakan loh. Masa sih setan makan makanan manusia? Buktinya nggak habis nggak berkurang. Iya, setan itu sebenarnya bukan makan di zat ininya loh, bukan makan kalau kata para orang-orang yang pernah ngalamin kesetanan, setan itu kalau jin maksudnya. Kalau makan ikut berserta makan manusia itu tidak makan di material konkretnya makanan itu. Kalau misalnya buburnya berkurang bukan. Tapi yang mereka nikmati itu adalah saripati rasanya atau semisalnya. Makanya biasanya itu agak hambar kalau misalnya ini. Makanya orang yang nggak pernah baca bismillah atau nggak baca bismillah itu kenapa dia sering rakus? Karena ngerasa makanan itu nggak limat gitu, jadi pengen pengen terus gitu, banyak makan gitu. Nah itu diantara faedahnya. Iya, ada sebagian rumah makan yang yang pakai hal-hal seperti itu, guna-guna dan semisalnya supaya laris rumah makannya. Kalau makan di sana nikmat luar biasa, tapi kalau dibawa ke rumah hambar, ya karena udah nggak tahu diapain sama setan. Itu bisa terjadi kalau itu, iya. Jadi masalah makanan juga mereka berserikat dalam masalah ini. Nauzubillah min dzalik. Dengan bismillah lah kita bisa mengembalikan keaslian enaknya makanan dan keberkahan makanan tersebut. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kalau dilogikakan nggak masuk Pak, karena kita sederhana logikanya. Tapi ya itulah yang terjadi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua masalah ain. Ain itu adalah efek dari pandangan mata, baik karena kagum atau karena benci. Efek dari ain adalah suatu penyakit yang merupakan efek dari pandangan mata, baik karena kagum ataupun karena benci. Nggak mesti karena benci aja, kadang karena kagum bisa menyebabkan berefek pada orang yang dipandang. Nah itu bisa sakit, betul. Namun di Indonesia ini ain itu tidak semarak di tanah Arab. Kenapa? Karena ain ini juga mengikuti kultur dan kearifan lokal dari perasaan orang-orang lokal. Gini loh, kita ini orang Indonesia ini orang yang tidak tajam dalam memandang sesuatu. Bahkan kita lebih ke kelembutan. Apalagi orang Jawa, ya kan? Memandang kita, misal antum saling pandang kayak gini biasa. Mata kita tuh bentuknya itu mata-mata Indonesia kan biasa. Kecuali yang matanya itu tajam, alisnya juga tajam, itu bisa menimpakan ain pada orang tanpa dia sadar. Tapi beda dengan Arab, terutama Saudi Arabia misalnya.
Orang Arab itu apa bedanya? Kenapa kok kasus ain di Arab itu lebih berefek dibandingkan di Indonesia? Ana pernah nanya ini kepada orang keturunan Arab langsung, Arab Medan dia. Ana tanya, saat orang Arab itu kalau mandang sesuatu itu beda. Ketika dia mandang dengan matanya suka pada sesuatu, itu pandangan mata itu beda. Antum rasakan sendiri. Kalau dia benci sama sesuatu atau seseorang, ketika mandang itu kelihatan banget bencinya. Jadi bisa jatuh itu orang yang dipandang. Antum lihat matanya orang Arab sama Indonesia beda nggak? Beda, coba aja. Kalau mata kita orang Indonesia kan pas kajian makin turun gitu kan? Iya, yang ikhwan maksudnya. Iya, beda. Sayu, nggak menunjukkan kayak ada apa gitu, nggak. Kalau Arab itu matanya beda pandangannya, maka mereka lebih cepat untuk mengirimkan ain kepada orang objek yang dipandang. Iya. Maka kalau misalnya kita ke Saudi Arabia misalnya umrah atau misalnya ziarah, orang-orang asli sana beda dengan sini. Mereka nggak bakal mau anak mereka difoto bareng sama antum. Nggak mau, marah mereka tanpa izin mereka. Kenapa? Mereka takut ain. Mereka takut ain. Lebih dari kita nggak mikirin itu kadang-kadang. Malah justru foto bersama kita. Foto anak orang biasa kita. Di sana nggak terima mereka, marah mereka. Lah kita kalau anak kita difoto makin seneng karena merasa apa? Anak kita dianggap lucu sama orang. Makin seneng. Kena ain nggak? Kadang-kadang nggak kena ain. Kenapa? Karena orang-orang kita itu kalau lihat, walaupun nggak ngomong masya Allah, tapi hati mereka tuh nggak gimana ya? Nggak dengki nggak apa. Orang-orang kita jarang yang sampai sedengki itu nggak. Tapi kalau di sana cepet, pandang mata. Cepat. Jadi kadang bentuk mata itu juga mempengaruhi, ya. Tapi perasaan juga bisa mempengaruhi. Maka ain ini adalah suatu sakit atau efek. Efek ini nggak mesti penyakit tubuh. Kadang efek psikologis juga bisa. Tapi nggak mesti sampai sakit di tubuh langsung drop, nggak mesti. Kadang-kadang perasaan nggak enak itu bisa. Misalnya pas jalan ketemu sama teman yang dia gajinya 2 kali lipat di bawah kita, ya. Saling tatap pandang, dia pandangnya itu tajam banget gitu, langsung kerasa di hati kita. Nah ini ain, ini berarti hasad dia, ini hasad. Nah terus cara penanggulangannya gimana? Sesungguhnya ain itu bisa ditangkal dengan zikir. Pertama dengan zikir, kedua dengan husnuzan pada Allah. Kalau bisa husnuzonkan bahwa saya ini insya Allah mudah-mudahan bukan ain, mudah-mudahan ini bukan ain, maka insya Allah mudah, insya Allah. Ingat kita hidup di negeri yang orang-orang itu ramah. Di Arab itu orang Indonesia itu paling disukai karena paling polos, paling suka sedekah dan paling mudah ditipu gitu. Iya, makanya kita banyak belanja. Kalau pulang umroh banyak belanja, mau harga berapa juga kita nggak nawar. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, ya udah beli aja. Disukain kita. Karena apa? Karena pandangan mata kita tuh nggak menyiratkan enggak. Orang Indonesia tuh masya Allah, bener. Kalau kita ke Saudi sana atau ke Arab untuk ketemu banyak heterogen ras, kita bersyukur jadi orang Indonesia. Bersyukur jadi orang Indonesia. Ya seperti itu ain. Penanggulannya macam-macam, tapi nggak bisa kita bahas sekarang karena panjang. Mungkin cukup itu yang bisa kita tuturkan, ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.